pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi bersama Ibu N Tarigan pada pertemuan kita yang ke-7. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram, baik itu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkar. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai pemusatan data. Pemusatan data ada beberapa bentuk, yaitu mean, median, dan modus. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini agar anak-anak kami dapat menyelesaikan mean, modus, dan median dengan senantiasa bergembira dan sukacita. Baik, untuk anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Nah, untuk anak-anakku semua, pada pertemuan yang ke-6, kita sudah belajar mengenai penyajian data dalam statistika. Dalam penyajian data statistika ada beberapa bentuk yang sudah kita pelajari, yaitu menggambar grafik dalam bentuk diagram, baik itu diagram batang, diagram garis, dan itu diagram dalam bentuk lingkaran. Oke. Dan juga sudah kita pelajari menggambar grafik dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive. Dan pada pertemuan kita yang ke-7 ini, kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Oke. Yang pertama kita akan membahas dan akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data, ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai dengan data terbesar atau sebaliknya. Oke, dalam pemusatan data ini yang akan kita pelajari adalah mengenai mean, median, dan modus. Dalam menentukan ketiga ini, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Oke, coba kita membahas dulu. Yang pertama adalah mengenai mean. Apa itu mean? Mean perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Ini jika meannya atau rata-rata, sering disebut dengan rata-rata, dalam data tunggal. Kalau dia dalam data tunggal, perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Oke, rumusnya dapat dituliskan. Lambang dari mean atau rata-rata seperti ini dia. Oke, sama dengan X1 data pertama tambah data kedua, tambah data ketiga, dan selanjutnya sampai dengan data ke N per N. Ini adalah untuk menentukan mean pada data tunggal. Oke, atau dapat dituliskan, ini terlihat mean atau rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N, XI per N. Oke, coba kita lihat contoh. Tentukan nilai rata-rata ujian dari kelima anak. Ini nilai rata-ratanya 8, 6, 7, 9, 10. Ini ada 5 anak. Oke, untuk menentukan tadi, kita harus fokus dalam menentukan, mengurutkan nilai dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Maka, untuk pembahasan, mean sama dengan, ini data terkecil 6, yang terbesar 10. Maka kita urutkan 6, ini X1 tambah X2 tambah X3 dan selanjutnya. Maka 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 per 5. 5 ini adalah banyaknya data. Data yang ada di sini ada 5 anak. Berarti per 5. Maka kita dapat hasil rata-ratanya atau meannya sama dengan 40 per 5. Hasilnya adalah 8. Seperti inilah cara menentukan data tunggal pada mean atau rata-rata. Oke, kita lanjut. Jika mean itu dalam data kelompok, maka rumus yang kita gunakan adalah
Mean sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju K Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 menuju K Fi. Fi itu apa? Frekuensi kelas interval ke I. Xi itu apa? Titik tengah dari kelas ke I tersebut. K itu apa? Banyak kelas. Oke, coba kita lihat contoh sebagai berikut. Ini adalah data kelompok kelas, misalkan kelasnya kelas pertama 13 sampai 15, kedua 16 sampai 18 dan selanjutnya. Di sini kelas terakhir 22 sampai 24. Frekuensinya 5 untuk kelas pertama, kelas kedua 6, kelas ketiga 7, kelas keempat 2. Maka untuk menentukan mean atau nilai rata-rata, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Dari data ini, kita tambah tabel dari Xi. Apa itu Xi? Itu adalah titik tengah. Maka Xi itu titik tengah. Pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari bahwa Xi adalah bahwa kelas pertama atau tepi bawah kelas ditambah ini, batas atas. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itulah untuk menghasilkan Xi atau titik tengah. Maka 13 ditambah 15 dibagi 2 hasilnya 14. 16 ditambah 18 bagi 2 hasilnya 17. 19 tambah 2 ditambah 21 bagi 2 hasilnya 21. 22 ditambah 24 bagi 2 hasilnya 23. Jadi ini merupakan nilai titik tengah dari kelas interval ini. Oke, kalau frekuensi itu sudah dari soal. Dan tabel yang berikutnya kita buat Fi/Xi. Oke, berarti Fi/Xi berarti Fi dikali Xi. Ini Fi, yang ini Xi kita kalikan. 5 dikali 14 70, 6 dikali 17 102, 7 dikali 20 140, 2 dikali 23 46. Jadi jumlah Fi/Xi kita jumlahkan ini 70, 102 dan selanjutnya. Ini kita dapat hasilnya 358. Jumlah frekuensi tadi berapa? Ini ada 20. Rumus yang kita gunakan di sini tadi bahwa sigma I sama dengan 1 menuju K Fi kali Xi. Berarti jumlah Fi/Xi tadi kita dapat di sini adalah 358 dibagi Fi. Berarti Fi-nya tadi 20. Maka kita dapat hasilnya 358 dibagi 20 sama dengan 17,9. Ini mencari mean atau rata-rata dalam data kelompok kelas tersebut. Oke, kita lanjut. Jika mean, kita mau mencari mean nilai rata-rata, jika ditentukan, harus kita tentukan nilai rataan sementara untuk yang pertama, maka kita dapat buat tabel sebagai berikut. Misalkan ini contoh. Ini kelasnya tetap sama ya, 13 sampai 15, 16 sampai 18 dan selanjutnya. Frekuensinya juga ada 5, 6, 7, 2. Untuk menentukan nilai rataan sementara ini, maka kita harus membuat tabel. Kita tambahkan tabelnya adalah sama seperti yang tadi. Kalau Xi itu sudah kita tahu bahwa Xi itu titik tengah dari kelas interval ini. Di, untuk mencari Di ini adalah Xi dikurang X sementara, rataan sementara. Oke, gimana caranya untuk menentukan rataan sementara? Untuk menentukan rataan sementara, kita pilih salah satu dari nilai titik tengah ini. Kalau bisa, dia titik tengahnya yang ada di tengah, jangan yang di sudut atas dan sudut bawah. Berarti di sini kita misalkan kita ambil adalah 17. Maka untuk menentukan DI-nya, kenapa minus 3? Berarti kita bisa mencari 17 dikurang 17 rataan sementara. Xi dikurang rataan sementara. Xi kan ini semua. Berarti kalau dia Xi-nya misalnya 14. 14 dikurang 17. Maka kita dapat 13 minus 3. 17 dikurang 17 berarti 0. Sebaliknya, 20 dikurang 17. Coba kita lihat.
20 dikurang 17, maka kita dapat minus 3 atau 3. 23 dikurang 17, kita dapat 6. Seperti itulah cara mencari DI. Oke. FI kali DI. Berarti FI dikali DI kita kalikan. 5 dikali minus 3, 15. 6 kali 0, 0. 7 kali 3, 21. 2 kali 6, 12. Jadi jumlah dari FI DI 18. Maka jumlah frekuensi tadi 20. Rumus untuk menentukan rataan jika diketahui rataan sementara adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Rataan sama dengan rataan sementara, ini rataan sementara ya, ditambah sigma I sama dengan 1 menuju K, FI DI per sigma I sama dengan 1 menuju K FI. Berarti FI DI tadi hasilnya 18, berarti kita buat nilai FI 20, maka rataan sementara tadi yang kita ambil adalah ini. Maka 17 ditambah 18 jumlah ini dibagi 20. Maka kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Berarti 9 per 10. Maka kita dapat 17 tambah 0,9 sama dengan 17,9. Oke, ini jika diketahui rataan sementara. Dan untuk rataan sementara yang kedua, tambahannya di sini adalah UI. UI itu kita urutkan tadi ini 17, berarti ini udah pasti 0. 0 ini berarti dia berurut minus 2, minus 1, minus 2, minus 3 nanti untuk hasil ini. Ke atas berarti 1, 2, 3 dan selanjutnya. Seperti itu cara menentukan UI. Jadi untuk menentukan salah satu kelas yang dijadikan rataan sementara tadi ini, maka di sini tetap 0, ke atas dia berurut, berarti di sini minus 1, minus 2, minus 3 dan selanjutnya kalau ada kelas yang di atasnya. Kalau dia di bawahnya tambah kelasnya berarti 0, 1, 2 dan selanjutnya. Maka FI kali UI berarti di sini kita jumlahkan hasilnya 6. Berarti bedanya di sini bahwa FI kali UI tadi kita dapat 6 per 20, ini frekuensi. Panjang kelasnya berapa? Ini untuk menentukan panjang kelas sudah kita pelajari sebelumnya. Panjang kelasnya dari 13 ke 15 ini ada 3. Maka 17 ditambah 6 kali 3, 18 dibagi 20. Sederhanakan, maka 9 per 10. 17 ditambah 0,9 hasilnya 17,9. Ini menentukan mean jika diketahui pada rataan sementara yang kedua. Yang pertama tadi adalah DI, yang kedua UI. Oke, kalau sudah mengerti dalam bentuk mean, maka sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Coba kita lihat dalam data tunggal. Modusnya dari data 6, 7, 9, 5, 4, 8, 7, 10, 7. Yang paling sering muncul dalam data ini adalah angka 7. Kalau dia akan 6 hanya sekali. Kalau 9 juga sekali, 5 sekali, 4 sekali, 8 sekali, 10 sekali. Yang sering muncul itu adalah angka 7. Maka modusnya adalah 7. Misalkan kita buat lagi contoh berikutnya. Diketahui data 3, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 10. Oke, dari data ini yang paling sering muncul angka berapa? Oke, kalau kita lihat di sini yang paling sering muncul adalah angka 11. Maka modusnya adalah 11. Seperti inilah cara mencari modus jika dia dalam data tunggal. Bagaimana dia dalam data kelompok? Coba kita lihat. Ini kalau dia dalam data kelompok bisa kita buat dalam bentuk tabel. Tabelnya kita lihat di sini berat dan frekuensi. Beratnya untuk kelas pertama 40 sampai 44 sampai dengan kelas yang ke-6 65 sampai 69. Frekuensinya ini ada 2, 3, 6, 12, 8 dan 4. Untuk menentukan modus, rumus yang kita gunakan adalah ini. Sebelum kita menuju rumus ini, kita harus ketahui dulu apa itu TB. TB itu adalah tepi bawah.
Yang pertama kita mencari dari tabel ini adalah tadi kita ketahui bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti frekuensi yang paling banyak di sini adalah 12. Berarti kelas yang kita pakai adalah kelas keempat, 55 sampai 59. Berarti kita ambil untuk mencari tepi bawah kemarin, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa 55 dikurang 0,5. Ini rumusnya. Maka TB sama dengan 55 dikurang 0,5, hasilnya 54,5. Oke. TB sudah kita dapat. D1 itu selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Oke, frekuensi yang kita dapat tadi adalah 12. Sebelumnya ada berapa? 6, berarti 12 dikurang 6. Kita dapat hasilnya 6. D2 selisih frekuensi kelas setelahnya. Berarti ini setelahnya 8. Berarti 12 dikurang 8. Hasilnya 4. Kalau sudah dapat, kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan TB. TB tadi 54,5 ditambah 6 D1 per 6 tambah 4 kali 5. 5 ini adalah panjang kelasnya dari kelas 40 sampai 44. Maka 54 di 5 ditambah 6 kali 3 kali 5 30. 30 dibagi 6 tambah 4 10. Oke, maka 30 dibagi 10 ada 3. Maka 54,5 tambah 3 hasilnya adalah 57,5. Seperti ini cara mencari modus dalam data kelompok. Kalau sudah dipahami dalam modus, masuk kita sekarang ke dalam median. Ingat bahwa median itu adalah nilai tengah dari data yang terurut. Ini juga ada dua bentuk dalam data tunggal dan kelompok. Yang pertama kita lihat dalam data tunggal. Untuk menentukan nilai dari data tunggal untuk median, dapat rumus dua bentuk. Jika dia ganjil, jika dia genap. Kalau dia ganjil, nilai data ke N tambah 1 dibagi 2. Kalau dia data genap, maka ini nilai data ke N per 2 tambah nilai data ke N per 2 tambah 1. Oke, kita lihat misalnya ini. Datanya 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kita dapat bahwa nilai tengahnya adalah 4, maka mediannya 4. Yang kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia datanya dalam bentuk genap. 6 data ini tadi ada 5, ini 6. Berarti nilai tengahnya ada 2. Berarti yang 2 ini kita tambahkan bagi 2. Maka 4 ditambah 5 per 2 sama dengan 9 per 2. Hasilnya 4,5. Seperti inilah cara mencari data tunggal pada median. Kita lanjut. Jika dia dalam bentuk kelompok, ya rumus yang kita gunakan ini. Median sama dengan tepi bawah tambah I per 2N kurang F kumulatif per FI kali P. Menentukan ini sebelum masuk ke sini kita harus tentukan apa itu I per 2N dan F kumulatif. Oke, dari tabel kita bisa melihat bahwa F kum ini dari mana? Dari hasil bahwa ini ada berapa nilai frekuensi yang ada di sini? 2. Kita pindahkan ke sini 2. 2 ditambah 4 berapa? 6. 6 ditambah 6 berapa? 12. 12 ditambah 12 berapa? 24. 24 ditambah 8 32. 32 ditambah 4 36. Seperti itu cara mencari F kum. Jadi ini tetap ini 22, 2 ditambah yang di bawahnya, ini hasilnya 6 tambah 6 dan selanjutnya. Oke, berarti sudah kita dapat F kum. Terus yang kedua kita harus mencari I per 2N. I per 2N berarti I-nya berarti 1 per 2N. I berarti setengah dikali 36. 36 jumlah dari frekuensi. Maka kita dapat hasilnya adalah 18. Oke. Ini kalau sudah dapat, maka kita akan mencari nilainya. Median sama dengan tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah, tadi kita dapat di sini adalah untuk IN per 2 ini kita dapat ini 18. Kita lihat F kum ini yang 18 nilainya. Ada enggak? Tidak ada. Berarti kita lihat yang di atasnya.
Berarti ada di sini 24. Bisa digunakan 12? Tidak bisa. Harus di atas dari berapa yang kita dapat nilai dari sini. Maka 18 di atasnya 24. Maka kelas yang kita ambil kelas yang 24 ini. Maka 55 sampai 59. Mencari tepi bawahnya tadi tetap 55 dikurang 0,5. Maka kita dapat hasilnya 54,5. Oke, tepi bawah sudah dapat. Kita masukkan ke rumus. Median sama dengan 54,5 ditambah N per 2 tadi 18 dikurang F kumnya, F kumulatif sebelumnya 12 per FI, frekuensi yang ada di sini 12. Maka 54,5 ditambah 18 kurang 12 dikali di sini tadi 5 ya. Maka kita dapat 6, 18 kurang 12, 6 per 12 kali 5. Maka 54,5 tambah 30 per 12. Hasilnya 54,5 ditambah 30 bagi 12, 2,5. Kita dapat hasilnya 57. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk anak-anakku seluruhnya, nilai karakter apa yang bisa kamu dapatkan dari materi yang Ibu ajarkan pada hari ini? Oke, untuk anak-anakku semua, tugas Ibu share di Classroom. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan Yesus memberkati.